Seorang pengantin wanita yang lagi duduk, dia pegang bunga lili di tengah-tengah hujan. Dan yang baru Zita sadari, wanita di lukisan yang dia gambar itu persis sekali sama sosok yang menghantui dia seharian tuh. Persis. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini KHW kita terasa spesial kali karena hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, masih bisa dipertemukan sama Ramadan kali ini. Dan dengan ini juga aku pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk 1 bulan ke depan buat wawak-wawak yang menjalankannya. Dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam berpuasa di tahun ini, ya. Amin ya robbal alamin. Dan FYI juga, selama bulan puasa jadwal tayang aku dimundur 1 jam, ya. Dimundur bukan dimajukan. Jadi jam 8 malam supaya nggak ngeganggu waktu ibadah tarawih kalian, ya. Nah, kalau di part sebelumnya aku sudah bercerita tentang sosok astral yang mengikuti wawa aku nih sejak bayi dan juga berniat mencelakai ibunya dari si bayi itu. Malam ini aku akan menceritakan tentang rangkaian teror yang dilakukan oleh hantu pengantin hijau, Wak. Dan segala teror tersebut ternyata berawal dari sebuah lukisan. Kok bisa, Nadia? Penasaran kalian kan? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawa aku yang namanya Zita dari Lampung. Halo Zita. Jadi kisah ini dialami langsung oleh Zita waktu dia duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP di akhir semester sebelum lulus. Nah, menariknya lagi, selain Zita, satu keluarga Zita ini juga ikutan diteror serentetan kejadian horor sama si sosok ini. Dan biar gampang diingat, tokoh-tokoh yang ada di cerita ini kita langsung sebut aja lah pakai nama, ya. Jadi Zita ini punya abang. Abangnya itu berusia 4 tahun lebih tua dibanding dia. Kita sebut aja namanya Bang Dharma. Nah, mamanya Zita namanya Bu Sari, sedangkan bapaknya Zita bernama Pak Willy. Jadi ada Pak Willy, Bu Sari, anaknya 2 nih, Bang Dharma sama Zita. Nah, karena secara usia Zita sama Bang Dharma ini tidak begitu jauh, sejak kecil Zita sama Bang Dharma ini pun bisa dibilang akrab kali, Ditambah juga sebenarnya mereka berdua ini, adik-beradik sampan golek ini, rupanya cukup sensitif, dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib. Meskipun di usia anak-anak, ya, mereka ini bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral. Nah, karena khawatir akan terjadi hal-hal buruk nih sama mereka berdua, akhirnya bapak mereka Pak Willy memutuskan untuk menutup mata batinnya Zita sama Bang Dharma waktu itu. Nah, di sini mata batinnya si Zita berhasil ditutup tuh, tetapi tidak dengan Bang Dharma. Entah kenapa nih, kata Pak Willy, sulit kali nutupin mata batin anakku yang satu nih. Dan karena tidak kunjung berhasil juga, Pak Willy pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan saja. Waktu itu beliau mikir, adalah siapa tahu nanti besok-besok mata batinnya si Dharma ini ketutup sendiri gitu. Nah, sejak mata batinnya si Zita ini tertutup, memang betul Zita udah nggak pernah lagi tuh bisa melihat ataupun merasakan kehadiran makhluk-makhluk itu. Hingga datanglah sebuah peristiwa yang membuat mata batinnya ini terbuka lagi. Dimana hari itu, merupakan hari selesai ujian semester gitulah. Dimana udah, ya pasti nggak ada lagi lah pelajaran yang harus diikuti di sekolahnya kan. Tapi di sekolahnya Zita tuh menerapkan peraturan ya, kalau setelah UAS atau pas masa libur ini ya mereka tuh kayak masuk masa santai gitu, Jadi murid-murid tuh dibebaskan gitu loh. Kau mau masuk sekolah boleh, kalau nggak mau berangkat juga ya nggak apa-apa. Nah, waktu itu Zita milih, ya udahlah aku nggak usah datang ke sekolah lah. Pikirnya kan, ngapain pula aku ke sekolah, orang nggak ada juga kawan-kawan aku, ngapain juga, paling cuman piket beberes kelas aja, mending aku di rumah, kata dia. Nah, dia lah nggak datang ke sekolah dia waktu itu. Dan karena dia berada di rumah, jadi Zita ya jadi punya banyak waktu luang lah kan. Zita pun turutlah membantu Ibu Sari untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Zita bantuin mamanya nyapu, ngepel, cuci piring, nyetrika, dan hampir semua pekerjaan rumah di hari itu dia kerjakan. Nah, di saat Zita ini sedang menyetrika baju, mulailah itu ada satu kejanggalan yang agak tidak masuk akal di kepalanya Zita. Jadi ceritanya waktu itu Zita ini lagi nyetrika baju di sebuah kamar, dan FYI kamar ini memang khusus difungsikan sebagai tempat nyetrika, ya. Dan lokasinya ada di pojok rumah nih, bekas kamar tamu yang memang sudah tidak terpakai. Dan di kamar itu juga masih ada lemari dan juga dipan, macam kamar-kamar pada umumnya lah, cuman dijadikan tempat nyetrika. Nah, di situ Zita ini nyetrika baju dengan posisi duduk di atas dipan, sedangkan di depannya si Zita ini ada sebuah lemari, yang ada cerminnya. Jadi kan Zita kalau di sini nyetrika, dia bisa ngelihat pantulan diri dia sendiri kan depan cermin. Nah, pada saat nyetrika baju itu, Zita sengaja pakai headphone besar warna hitam sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Sesekali Zita juga ikut bersenandung lah itu, menyanyikan lagu yang memang muncul di telinganya itu kan. Nah, tapi anehnya ketika dia bernyanyi mengikuti salah satu lirik lagu, ada sebuah suara yang tiba-tiba menyahut,
enak ya lagunya, kata dia. Nah dengar itu Zita langsung kaget lah Wak. Karena apa? Karena yang dipakai headphone yang dipakai sama si Zita ini headphone gaming Wak, full ear gitu loh, dengan full volume juga, which is mustahil lah kan dia bisa denger suara lain selain lagu yang diputar. Macam kalian lagi asik-asik denger lagu, kadang harus ditepuk dulu kan baru kalian sadar gitu. Kayak gitulah si Zita. Nah anehnya Wak, suara tadi itu terdengar halus dan dekat kali di telingaku Nat, kata Zita. Zita langsung lah dilepas si headphone-nya itu kan, dan dia menoleh ke kanan kiri, wah siapa tadi yang ngomong katanya. Dan di saat yang sama Wak, di pantulan cermin di depannya si Zita itu, Zita melihat warna headphone-nya ini mendadak berubah berwarna hijau. Warna hijau, padahal aslinya apa tadi warnanya? Hitam pekat ya kan? Kok bisa headphone aku ganti warna depan pantulan cermin tuh? Meskipun kaget, Zita coba tengok lagi nih dan meyakinkan dirinya kalau salah tengok aku tuh. Hitam kok di sini. Hitam kayak gitu Wak. Dan dia lanjut lagi nyetrika nih sampai selesai. Meskipun memang diliputi perasaan yang gak enak, karena hawa di kamar itu mendadak berubah jadi dingin Wak, dan membuat si Zita ini merasa tidak nyaman. Nah singkat cerita, ini masih di hari yang sama nih Wak ya. Singkat cerita, selesai nyetrika baju, dia menujulah ke kulkas untuk ngambil es batu. FYI Zita ini punya kebiasaan unik Wak, dia suka kali nyemilin es batu. Dan Zita pergi ke kulkas, diambilnya es batu yang kotak-kotak tuh dimasukkan dalam mulut sampai nanti es batu tuh meleleh. Dan selesai dia ngambil es batu, dia langsung masuk Wak ke kamar tidurnya untuk melanjutkan lukisan yang memang sudah dia buat kemarin. Siapa nih si Zita ini memang hobi ngelukis Wak. Dan di sini lagi-lagi dia memutarlah lagu kesukaannya. Tapi nggak pakai headphone lagi Wak, diputar aja keras-keras di speaker. Nah pas lagi serius melukis gitu kan, dia mendengar suara ibunya, Bu Sari manggil dia. Dek, kata ibu nih kan, refleks dia nyaut, ngapa Bu, katanya. Tapi waktu udah dijawab sama siapa, sama Zita, ibu tuh nggak bersuara lagi. Karena penasaran, Zita pun memutuskanlah untuk pergi ke ruang jahit mamanya yang memang tidak begitu jauh dari kamarnya. Biasanya mamanya di situ Wak. Nah keluar kamar mau berjalan nih ya. Belum sampai lagi si Zita nih ke ruang jahit Wak, tiba-tiba mamanya nelpon ke handphonenya Zita. Memang Zita bawa juga tuh. Diangkatlah sama si Zita kan, dan tiba-tiba ibu nih ngomong di teleponnya, Dek, Adek masih di kamar kan? Adek masih melukis kan? Kata ibunya kan? Iya Bu, emang apa? Kata, oh ya udah, kok diam aja di situ, jangan kesini dulu, jangan ke ruang jahit ibu, tunggu di sana, tunggu dia pergi, kata mamanya. Maksudnya gimana nih Bu? Dia siapa? Masih di teleponnya? Udahlah pokoknya kau masuk aja ke kamar. Kalau perlu kau kunci pintunya dulu, katanya. Tut, dimatikan sama mamanya. Sambungan telepon terputus lah jadinya di situ kan. Nah di situ Wak Zita memang sempat mematung beberapa saat karena dia bingung apa yang mamaku maksud nih. Dia siapa yang dimaksud sama mamaku ya kan? Terus ngapa pula mamaku nelfon aku padahal kan kita di rumah yang sama, dekatan pula. Nah dengan perasaan yang diliputi kebingungan, Zita pun akhirnya ikutin kata mamanya. Dia balik lagi ke kamar Wak, nggak jadi nyamperin mamanya di ruang jahit. Dan masuk kamar dilanjutin lagi lah lukisannya hingga beberapa jam kemudian. Nah pada saat itu Bu Sari nelpon siapa lagi? Nelpon si Zita balik lewat handphone kan. Mamanya bilang, Dek kalau mau ke ruangan mama ya udah sini aja, udah aman kok, kata mamanya. Dah nggak pakai lama si Zita pun langsunglah pergi ke ruangan jahit mamanya sambil menanyakan kejanggalan yang memang ada di kepala si Zita. Sesampainya di sana Zita langsunglah menodong mamanya dengan rentetan pertanyaan kan. Ibu tadi kenapa sih? Kenapa ibu telepon aku? Kan bisa ibu pergi ke kamar aku langsung. Oh nggak ada apa-apa kok nak, udah kamu jangan khawatir, kata mamanya. Nah mendengar jawaban Bu Sari ini sebenarnya Zita pun merasa nggak puas Wak. Dia yakin kali ini pasti ada apa-apa ini. Tapi ya udahlah kan dibanding nanti berdebat, Zita pun langsung mengiyakan perkataan ibunya karena dia tidak mau berlarut-larut dalam ketakutan. Dan mereka berdua ngobrol lagi di ruangan itu kan. Sambil si Bu Sari ini menyelesaikan jahitan pesanan pelanggan. Mamanya juga memang terima jahitan Wak. Terus nggak lama kemudian Zita tiba-tiba mendengar suara teriakan bapaknya Om Willy itu manggil. Nah, katanya gitu. Zita yang terkejut juga refleksnya orang kan, ya Pak, ngapa? Gimana Pak? Suara itu terdengar jelas sekali Nadia di telingaku. Tapi anehnya mama aku nggak dengar apa-apa. Dia malah nanya-nanya, Zita kok ngomong sama siapa? Itu loh Bu, bapak manggil aku. Bu bentar loh ya aku keluar dulu. Hah? Bapak? Bapak kan lagi ke rumah pasien, sampai sekarang belum balik loh. Dan FYI bahwa Pak Willy ini berprofesi sebagai manajer gitu lah di sebuah rumah sakit. Tapi beliau ini juga punya pasien di luar rumah sakit. Kadang-kadang Pak Willy ini keliling gitu ke rumah-rumah pasiennya untuk sekedar membantu ganti perban atau ya macam cek darah, cek gula gitulah. Nah mendengar jawaban Mama Zita pun mendadak tersadar, hari ini aku memang belum dengar suara motor bapakku balik lah.
Yang berarti Pak Willy kan masih ada di luar, belum balik ke rumah nih. Menyadari hal itu, Zita pun otomatis duduk lagi tuh, Wak. Masih di ruangan jahit mamanya ya kan. Duduk dia berpikir dan keadaan di ruangan itu pun jadi hening. Dalam hatinya Zita dia nih ngebatin, apakah serangkaian kejadian aneh di hari ini saling berhubungan nih? Suasana mendadak hening, Wak. Yang terdengar hanyalah itu suara dinamo mesin jahit mamanya aja lah. Beberapa jam setelah itu terdengarlah, Wak, suara motor bapaknya yang datang ke arah rumahnya si Zita. Dan betul ternyata itu adalah suara motornya Pak Willy yang pulang bersama Bang Dharma. Waktu itu mereka bawa tuh oleh-oleh martabak telur dan dimakanlah bersama-sama di ruang jahitnya Bu Sari. Dah di situ ya mereka makan-makan, ngobrol-ngobrol lah kan. Terus nggak lama kemudian, masih hari yang sama, Wak, yang nggak lama kemudian di jam 2 siang Zita tiba-tiba ngantuk. Dia minta izin lah sama mamanya kan, udah lama aku mau balik dulu ya ke kamar, mau tidur siang. Nah pas Zita ini beranjak pergi menuju ke kamarnya, Wak, Ibu Sari tiba-tiba bilang, hati-hati anak tidurnya, kata mamanya. Iya mah, iya kata gitu. Dah masuk kamar nih si Zita kan. Singkat cerita Zita pun tidur, Wak, dengan posisi menghadap kiri. Di depannya si Zita itu ada lemari baju yang ada cerminnya juga. Jadi dia bisa nengok lah kan badannya di pantulan kaca depan muka dia tuh. Dan pada siang itu juga dia sengaja, Wak, nggak nyalain lampu dan tidak membuka horden. Alhasil suasana kamarnya pun agak sedikit gelap lah karena cahaya matahari itu tuh tertutup horden dan juga terhalang lemari. Nah pada saat dia lagi tidur di posisi itu, Wak, tiba-tiba saja Zita nih macam terbangun gegara dia merasa ada yang mengelus rambutnya. Dan waktu Zita buka matanya, Wak, disitulah Zita melihat ada, kalian bayangin nih posisinya ya, ada sosok laki-laki menggunakan kemeja putih bersih memang. Dia pakai celana panjang hitam. Jongkok dia, Wak, di depannya si Zita. Jongkok nih, ranjang Zita ngadap kiri, jongkok dia. Tengoknya si Zita sambil dielus-elusnya rambutnya si Zita, Wak. Pas Zita betul-betul melek kan, disitulah dia melihat sosok itu langsung menghilang. Nah pada saat itu Zita diabaikannya pula itu, Wak. Dia malah menganggap, oh ini aku cuman halu aja nih barusan. Dan Zita pun kembali lagi melanjutkan tidurnya. Nah beberapa saat pas sudah memejamkan mata, lagi-lagi Zita merasa ada sebuah tangan yang menempel di telapak kakinya. Tapi tangan tuh terasa dingin kali nak di kulit kaki aku. Zita refleks, ditarik selimut, ditutupi itu seluruh badannya kan. Dia nggak mau buka mata, nggak mau tengok, enggak Nadia, aku biarin aja, aku tutup aja badanku pakai selimut. Padahal suasana hari itu cukup panas, Nadia. Kok bisa tiba-tiba dingin bagian kaki aku aja? Tubuh kaki aku yang lain nggak ada, biasa aja. Nah, siapa yang megang kaki aku tuh, Nat, kata. Tapi gegara dia ngantuk berat, Wak, Zita pun memutuskan untuk mengabaikan semua keanehan itu dan melanjutkan tidur siang. Dah. Tidurlah dia lagi nih. Gak lama kemudian dia kebangun, Wak, dari tidur siangnya sekitar jam 5:17 sore atau ya menjelang maghrib. Waktu dia terbangun ini, dia langsung keluar kamar ini dan dia mendapati ternyata rumahnya kosong melompong, gak ada mama bapak abangnya kan. Dia keliling itu nyari mama bapaknya kemana-mana hingga dia berhenti di depan kamarnya Bang Dharma. Rupanya Bang Dharma lagi ada di rumah. Tepatnya dalam kamarnya itu lagi mabar sama kawan-kawannya. Melihat Zita yang terbengong di depan pintu kan, disitulah Bang Dharma bilang, apa kok dek? Mama sama bapak lagi pergi bentar. Oh, pergi mereka, Bang. Dan karena takut sendirian, akhirnya Zita pun ikutan nimbrung tuh di kamar Bang Dharma. Sama beberapa kawannya Bang Dharma itu kan ikutan mabar juga mereka semua. Nah pas lagi asik-asiknya mabar ini, Wak, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, listrik di rumah mati. Otomatis suasana jadi gelap gitu lah ya kan, orang udah mau menjelang maghrib kok. Udah masuk maghrib pula waktu itu. Ditambah lagi wifi rumahnya juga pasti ikutan terputus. Di momen itulah kawan-kawan Bang Dharma yang awalnya memang numpang wifi aja itu langsung semuanya berpamitan pulang, Wak. Tinggallah di rumah, di dalam rumah itu cuma 2 orang aja, Bang Dharma sama Zita. Kak, Bang, aku takut lah nih, aku numpang lah di sini dulu ya sampai mau bapak balik, kata si Zita kan. Iya dek, nggak apa-apa. Bang Dharma pun mengiyakanlah permintaan adiknya itu. Dan waktu itu Bang Dharma ini juga berinisiatif untuk menyalakan senter dari HP-nya karena dia tahu adiknya ini pasti bakal takut kali kalau gelap. Dah mereka duduk-duduk lah di sana sambil ngobrol-ngobrol dan main handphone. Setelah ditunggu berjam-jam, Wak, listrik rumah juga nggak nyala-nyala. Waktu itu perut si Zita ini dah lapar kali rasanya karena dia udah nggak sanggup lagi harus menunggu sampai listrik ini nyala. Dengan terpaksa Zita pun ke dapur, Wak, untuk membuat segelas susu sekaligus juga mengambil biskuit ditemanin sama Bang Dharma. Nah dah tuh kan selesai Zita ini bikin susu, mereka berdua pun balik lagi lah ke kamarnya Bang Dharma. Waktu itu Zita yang megangin senter HP, Wak, di depan dia, sedangkan Bang Dharma
Dharma bawa nampan itu yang berisi susu sama biskuit mau dimakan di kamar. Dan FYI Wak, rumahnya Zita ini memang panjang kali, bentuknya macam huruf L. Nah, kamarnya Bang Dharma itu ada di ujung dekat pintu utama. Karena jaraknya cukup jauh dan juga gelap gulita nih Wak ya, Zita yang ada di depan otomatis langsung menyinari jalannya mereka supaya bisa langsung cepat nyampe di kamar. Bang Dharma di belakangnya ya kan. Nah, di tengah-tengah lorong itu Wak, ada memang sebuah lemari jati lawas gitu loh, yang berisi gaun pengantin mama bapaknya Zita, masih disimpan sama dia orang. Nah, lemari itu Wak, selain besar, ukurannya juga tinggi kali. Bahkan saking tingginya nih Wak ya, bagian atas lemari itu hampir menyentuh plafon. Dan pada saat melewati lemari tersebut, Zita dikejutkan sebuah pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak Wak. Pada saat itu entah kenapa tangan Zita yang mengarah senter HP ini lurus ke arah depan, secara tidak sengaja justru mengangkat Wak ke atas, which is dekat lemari itu. Dan disitulah Zita melihat ada sosok laki-laki yang tadi siang mengelus-ngelus kepalanya Zita lagi duduk macam tersempit kayak gitu di atas lemari itu. Dan sosok itu mengawasi Zita sama Bang Dharma dengan tatapan tajam Wak. Nah, melihat pemandangan itu otomatis Zita teriak lah kencang-kencang, apa tuh, kata gitu sambil dia berlari. Sedangkan Bang Dharma seolah-olah sudah tahu apa yang sedang Zita lihat itu, mendadak bilang, jalannya agak cepat, nggak usah kau toleh ke belakang lagi dek, kata dia. Nah, selang beberapa saat mereka berdua pun sampailah di kamarnya Bang Dharma dengan nafas yang tersengal-sengal. Tapi gegara mereka berdua nih sama-sama tahu mereka udah nggak mau lagi membahas sosok laki-laki yang tadi di atas lemari itu. Mereka alihkanlah lagi dengan mengobrol hal-hal lucu untuk mengusir ketakutan mereka. Nah, malam itu Wak, listrik mati memang cukup lama, dimana mama bapak si Zita juga belum balik nih. Hingga kemudian sekitar jam 10 malam Wak, barulah itu orang tua mereka kembali lagi ke rumah. Dan pada saat itu juga alhamdulillahnya lampu rumahnya mereka sudah menyala. Zita yang memang merasa situasi udah cukup aman, bergegaslah dia pergi ke wastafel untuk sikat gigi Wak sebelum tidur. Nah, pas si Zita ini lagi sikat gigi nih Wak ya, kalian tahu dari pantulan cermin yang memang menggantung di atas wastafel tuh Zita lagi-lagi melihat sosok mengerikan Wak. Tapi kali ini bukan yang sosok laki-laki di atas lemari itu, bukan. Melainkan itu adalah sosok perempuan. Tubuhnya agak gemuk dikit memang. Dan dia memakai gaun berwarna hijau tua. Di tangannya dia pakai sarung tangan hitam yang panjang tuh, sampai menutupi lengan dia kan. Dan setelah diamati secara seksama, sosok itu memakai sepatu pantofel ungu zaman dulu tuh yang tinggi sampai ke betis, kayak gitu. Dan warna tali sepatunya juga ungu tua kecoklatan. Ingat bagian sini ya. Terus rambutnya macam diikat setengah gitu Wak, dengan beberapa helai rambut dibiarkan terurai. Bayang kalian kan yang diikat ke sininya, di rambutnya disisakan. Dan sosok tersebut melotot marah nih ke arah si Zita sambil menyeringai mengerikan. Zita mematung sesak loh Wak, sambil berharap itu sosok langsung pergi. Tapi rupanya setelah ditunggu beberapa lama, sosok tuh masih ada di tempatnya dengan ekspresi yang sama persis, nggak berubah sama sekali. Oh, kayak gitu. Nah, di titik inilah Zita nyadari, oh ini bukan halusinasi aku nih. Dah langsunglah dia berteriak nih sekencang mungkin, karena dia udah kayak nggak tahan gitu Wak, ketakutan. Mendengar teriakan Zita, mama, bapak sekaligus Bang Dharma langsung datang tuh semua ke wastafel nanya kan, kenapa kok dek, ada apa? Mereka semua panik Wak, karena mereka melihat si Zita nih pucat pasi. Dan pada saat ditanya ini tuh sebetulnya aku mau jawab, nah dia mau langsung ku ceritakan pemandangan yang baru ku tengok tuh. Tapi entah kenapa waktu itu lidahku mendadak jadi kaku Nat. Aku berusaha berkata-kata deh, tapi nggak ada sedikit pun suara yang ku keluarkan dari mulutku. Jadi ini macam menggumam, menggerakkan bibir tanpa suara gitu, paham kalian kan? Dan di momen saat bapak, mama sama abangnya itu datang, sosok itu hilang. Tidak. Enggak Wak, Zita masih melihat sosok perempuan tadi tetap berada di tempatnya berdiri, enggak bergerak sedikit pun, dan masih memperlihatkan ekspresi yang sama ya. Padahal waktu itu udah ada keluarga si Zita loh. Tapi saya tidak ada satupun dari mereka yang menyadari keberadaan sosok ini. Abang nggak nengok? Enggak, padahal abang matanya masih terbuka tuh, mata batinnya masih terbuka kan, nggak nengok. Dan tuh setelah beberapa saat tersiksa dengan keadaan itu, akhirnya Zita ini bisa ditenangkan dan sosok tersebut pun pergi Wak dari hadapannya. Zita pun dibawa lah nih ke ruang tamu dan ditanyain lah sama Pak Willy dan Bu Sari kan, kenapa dek, kamu kenapa, coba lah ceritain ke mama bapak. Di situ lah Wak, akhirnya Zita menceritakan dengan detail semua kejanggalan yang dia alami di hari itu. Mulai dari dia mendengar suara mamanya manggil tadi tuh di ruang setrika, dia mimpi dibelai sama sosok laki-laki, dia lihat laki-laki itu juga ada di atas lemari, sampai yang terakhirnya dia juga menceritakan perihal perempuan bergaun hijau tuh. Nah di situ Bu Sari mamanya mendadak diam Wak, dan gak lama kemudian Bu Sari pun buka suara. Dek, jadi gini dek, tadi kamu ingat gak waktu ibu telepon kamu siang-siang tuh ibu sebenarnya juga dengar ada suara orang ngunyah es batu. Tak, tak,
kurtak gitu. Ibu samperin lah, ibu pikir kan itu kamu ya kan. Dan ternyata waktu ibu samperin ke dapur betulan ada kamu di depan kulkas sambil pegangin satu wadah es batu. Dan waktu itu dek pintu freezer yang di atas tuh juga kebuka. Di situ ibu bilang, adek stop dek, jangan makan es batu terus kamu. Nah waktu ibu bilang gitu, kamu bukannya stop, kamu malah balik badan. Kamu liatin ibu sambil melotot, kata mamanya. Nah dari situlah ibu menyadari bahwa apa yang ibu lihat itu bukan kamu yang asli, bukan Zita yang asli. Karena apa? Karena Zita yang ibu tengok itu dia nggak punya bayangan dek. Dan kakinya nggak napak di lantai, kata mamanya. Astagfirullah. Ih, kalian tahu kan, di pintu kulkas itu kan biasanya bisa kelihatan pantulan cahaya kan. Nah di pantulan itu Bu Sari cuma bisa nengok dirinya sendiri aja Wak. Dan sama sekali dia tidak melihat pantulan bayangan siapa nih, si Zita ini di depan pintu kulkas tuh. Padahal kan posisinya Zita tuh ada di depan kulkas kan, memang di atas itu terbuka. Tapi dia masih berdiri depan kulkas. Harusnya itu nampak lah bayangan badannya itu di pintu kulkas. Ini gak ada Wak. Nah, dengar penjelasan itu mereka semua yang dengar pun jadi kaget bukan main Wak. Di situ nggak mau kalah, Bang Dharma juga buka suara, dek. Sebenarnya gini dek, yang kamu lihat sosok laki-laki di atas lemari itu abang juga nengok kok, makanya abang suruh kamu lari cepat, jangan tengok ke belakang. Dan sebenarnya juga nih dek ya, sosok perempuan bergaun hijau yang tadi kamu ceritain itu, abang juga sempat lihat tadi siang tapi di dekat kulkas. Ada apa nih dek ya? Iya ya bang, ada apa nih bang ya? Apa berkaitan ini semua penglihatan kita? Dan karena hampir seluruh anggota keluarganya ini diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut, akhirnya Pak Willy nih sebagai kepala keluarga pun menengahi mereka dan menyarankan agar ya udah kalau gitu Zita hari ini tidur sama mama, papa biar tidur sama Bang Dharma untuk sementara waktu. Biar sama-sama saling ngejaga kita nih, kata bapaknya kan. Dah lah itu. Setelah semuanya setuju, mereka pun membubarkan diri di malam itu dan tidur sesuai kesepakatan yang memang sudah ditentukan. Dan di malam itu meskipun mereka sudah berupaya bareng-bareng terus dengan tujuan tidak diganggu lagi, ternyata nggak betul-betul berhasil Wak. Dalam tidurnya lagi-lagi Zita masih diteror oleh sosok-sosok tersebut. Dimana di dalam mimpinya Zita mendadak didatangi laki-laki itu lagi. Dia pakai meja putih rapi itu tadi kan, datang dia Wak. Dan dari wajahnya dia seperti berusia 17-18 tahunan dia, alias masih remaja lah dia. Dan tampangnya bukan kayak orang Indonesia Wak. Dia merupakan laki-laki keturunan Belanda gitu loh, yang memiliki kulit putih terus rambutnya pirang. Nah dalam mimpi itu laki-laki ini pun duduklah di sebelahnya si Zita dan mengajak Zita berbicara. Dengan suara yang berat laki-laki itu pun memperkenalkan diri. Namaku Angelo. Kamu Zita kan? Di situ Zita masih diam aja Wak, karena dia merasa janggal sama mimpinya. Nah melihat Zita yang tidak merespon, Angelo pun berkata lagi Wak dengan bahasa Indonesia yang formal kali. Dengan terbata-bata Angelo pun melanjutkan kalimatnya. Sebenarnya saya sudah lama di sini. Saya selalu melihat keluarga kalian melakukan ini dan itu. Tapi baru-baru ini wanita itu datang. Entah dari mana. Dia berniat untuk mengganggu kalian karena dia marah. Kata Angelo. Siapa dia? Kata siapa ini kan, kata Zita, siapa dia? Kenapa kok dia bisa datang ke sini? Dan untuk pertanyaan ini Wak, Angelo nggak jawab tuh. Melainkan dia hanya berkata, pokoknya kalian hati-hati saja sama dia. Kalau keluargamu mau selamat, bakar lukisan yang kamu buat tadi siang, kata si Angelo. Lukisan. Nah sampai sini Wak sebenarnya si Zita ini nggak percaya sama perkataan Angelo. Tapi Angelo sekali lagi menekankan wanita bergaun hijau itu bukan wanita biasa. Bahkan saking jahatnya dia, saya sendiri takut sama dia, kata Angelo. Nah, mendengar semua itu Zita pun mendadak terbangun itu Wak dari tidurnya dengan kondisi ngos-ngosan macam habis berlari keliling lapangan aku Nadia. Seluruh badannya Zita keringat dingin Wak dan wajahnya panik tidak karuan. Nah di situ Zita langsung Wak ingat perihal lukisan yang dia buat kemarin tuh. Dan ternyata lukisan yang Zita buat itu adalah, dengar, lukisan seorang pengantin wanita yang lagi duduk. Dia pegang bunga lili di tengah-tengah hujan. Dan yang baru Zita sadari Wak, wanita di lukisan yang dia gambar itu persis sekali sama sosok yang menghantui dia seharian tuh. Persis. Bajunya warna hijau tua, sepatunya ungu kecoklatan, posisi ikat rambutnya juga sama semuanya. Terbayang.
Kalian bayangin aja Wak, kalian lagi ngelukis random nih, tiba-tiba yang kalian lukis itu muncul gitu aja depan mata kalian. Macam mana nggak shock berat kalian? Nah itulah yang dirasain sama si Zita tuh. Dan malam itu juga waktu bangun dari mimpi tuh, malam itu juga si Zita ini pun langsung memutuskan, oh ya sudah, aku bakar aja lah lukisan tuh besok pagi. Biar hidup aku tenang, nggak diganggu-ganggu lagi sama dia, kata si Zita kan. Nah setelah dia menggumam, Zita pun balik lagi nih Wak, memejamkan matanya dengan perasaan tidak sabar menunggu esok hari tiba. Nah di saat si Zita ini lagi terlelap dalam tidurnya, ternyata wanita bergaun hijau itu kembali lagi mengganggu si Zita. Sosok itu bukan datang ke mimpinya Wak, melainkan sosok itu berbisik keras sekali tepat di telinga si Zita sambil bilang, kau mau membakar saya. Terbelalak langsung mata si Zita waktu terdengar suara itu kan Wak. Tapi gara-gara Zita takut, dia berusaha keras lagi untuk balik memejamkan matanya sambil berdoa dalam hati. Tapi Wak, bukannya hilang, gangguan itu malah semakin menjadi-jadi. Sosok perempuan bergaun hijau itu terus berteriak di telinga si Zita, macam kaset rusak yang diputar tuh Nadia, kata dia, kau mau membakar saya, kau mau membakar saya, kau mau membakar saya, gitu terus Wak. Sampai akhirnya lama-kelamaan suaranya terdengar lirih dan tersengal-sengal juga Wak, macam orang kecapean dan kebiasaan napas. Kamu mau membakar saya, kamu mau, kayak gitu. Dan di tengah ketakutan itu, Zita pun tiba-tiba mendengar suara laki-laki yang berteriak lantang, don't touch her, kata dia. Dan disitulah Zita tahu bahwa suara tersebut adalah suara siapa? Angelo. Dan setelah Zita mendengar suara Angelo, tiba-tiba suara yang kau mau membakar aku tuh hilang. Suara wanita tuh hilang. Begitu juga dengan suara Angelo, udah nggak terdengar suara-suara aneh lagi lah pokoknya di kamar tidurnya si Zita tuh. Dan epicnya lagi Wak, ketika Zita mengalami serentetan teror malam itu, Bu Sari kan ngawanin dia di sebelah dia itu kan, mama si Zita nih. Beliau sama sekali tidak mengalami gangguan apapun, nggak ada terdengar apa-apa, nggak ada diganggu macam-macam, tidak. Mama tetap itu tertidur pulas dan tidak menyadari kalau anaknya lagi diganggu sama perempuan gaun hijau tuh. Nah adalah tuh kan Wak, keesokan harinya pada saat matahari sudah bersinar terang, Zita pun bangunlah dari tidurnya. Menyadari hari sudah pagi, cepat-cepat dia berlari ke dapur buat mencari korek. Dan di dapur dia juga ketemu sama mamanya lagi nyiapin sarapan ya kan. Karena melihat wajah si Zita ini ketakutan, mamanya ini pun nanyalah sama si Zita, dek kenapa kok muka kau pucat kayak gitu? Nah di situ Zita pun menceritakanlah semua yang dia alami semalam kepada mamanya. Mendengar penjelasan Zita, Bu Sari pun langsung manggil suaminya nih, Pak Willy dan juga Bang Dharma. Mereka juga dengar penjelasan si Zita kan, dan mereka semua akhirnya sepakat mendukung Zita untuk membakar lukisan yang dia buat. Ya udahlah yuk, ayo sekarang kita temenin adek buat bakar lukisannya. Takut kenapa-napa, kata Pak Willy Wak. Udah akhirnya pagi itu belum sarapan lagi nih Wak. Pagi itu mereka semua pergilah ke halaman rumah depan untuk membakar lukisan itu. Dan di saat kanvas lukisnya udah mulai terbakar nih sedikit gitu kan, disitulah Wak Bu Sari tiba-tiba berteriak. Gegara apa? Gegara Bu Sari merasa ada seseorang yang menarik rambutnya ke belakang dengan kencang. Bu Sari langsung nengoklah ke belakang kan, ternyata gak ada siapa-siapa. Tidak. Nah karena dianggap keadaan Bu Sari waktu itu tidak begitu membahayakan, Zita pun meneruskan membakar kanvas itu kan hingga hampir setengahnya angus Wak. Dan di momen inilah tiba-tiba saja badan Zita terlempar 1 meter badan aku dari tempat aku berdiri itu. Nah tertelungkup si Zita tuh di tanah, muka aku lecet-lecet berdarah gegara kerikil-kerikil situ tuh. Dan waktu Zita berusaha bangun, dia melihat perempuan bergaun pengantin hijau itu menatapnya dengan tatapan marah. Datang perempuannya Wak. Dan perempuan tuh macam ngamuk dan beriak mau nyakitin tubuhnya si Zita tuh. Dan di saat yang sama juga Zita melihat Angelo dan beberapa sosok-sosok lain datang mengelilingi perempuan itu. Jadi waktu itu yang dilihat sama si Zita ini nggak cuma Angelo sama si perempuan ini aja Wak ya. Ada beberapa makhluk-makhluk lainan, ada anak-anak kecil, ada bapak-bapak, ada juga ibu-ibu tuh. Tapi nggak menyeramkan sosok-sosok mereka yang macam manusia biasa, cuma nggak napak tanah aja. Dan semua sosok-sosok itu Wak berusaha keras memegangi tubuh si perempuan tersebut agar berhenti menyakiti Zita. Nah Bang Dharma yang memang waktu itu melihat juga kedatangan makhluk-makhluk tak kasat mata itu, tiba-tiba langsung berkata keras sekali Wak, sudah cukup! Jangan kau ganggu adik aku lagi ya, kata siapa? Kata abang. Dan bukannya berhenti Wak, sosok perempuan tadi berusaha keras melepaskan diri dan berteriak kencang, lepasin aku, lepasin, katanya. Saking kencangnya nih Wak, saking kencangnya dia berteriak. Bu Sari sama Pak Willy yang memang tumpul nggak bisa nengok apa-apa tuh bisa dengar suara teriakan tuh. Padahal mereka nggak ngelihat sosok itu, tapi suaranya terdengar. Dan kejadian ini juga terjadi pagi-pagi nih Wak ya, belum malam lagi. Udah lah tuh di tengah situasi yang semakin genting, tiba-tiba aja nih Wak, tiba-tiba neneknya Zita yang memang rumahnya dekat kali sama rumah mereka datang itu ke rumah, dan beliau langsung masuk ke halaman itu. Nah di sana beliau membawa minyak dan juga bawang putih gitu Wak, yang kemudian dilumurin sama tanah.
Dan sesaat setelah itu semua sosok tak kasat mata yang tadinya berkumpul di halaman rumahnya si Zita mendadak hilang semua, Wak. Hilang. Sosok perempuan tadi, Angelo sama kawan-kawannya itu hilang. Nah, Zita yang wajahnya memang terluka langsunglah dibawa ke dalam rumah untuk diobati. Tapi anehnya waktu itu nih, Wak ya, nenek Zita ini sama sekali macam gak ada ngobrol atau menyapa keluarga itu lagi datang tuh, tidak. Diam aja beliau nih. Padahal beliau tahu badannya si Zita nih luka-luka, kan tidak ada sedikit pun bertanya. Setelah Zita tuh masuk, nenek cuma lumurin minyak itu ke tanah, terus sudah balik ke rumahnya. Udah gitu aja, Wak. Tapi sesaat sebelum pergi, Wak, nenek ini sempat berkata sepatah kalimat. Dok, ini lukisannya taruh di gereja aja ya, kata nenek. Gak lama beliau pun langsunglah membawa lukisan sedikit terbakar itu bersamanya. Nah, sampai sini Pak Willy sekeluarga terbengung-bengung lah sama semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya ini kan, Wak. Mereka semua pengen tahu ada apa sih ini sebenarnya. Tapi waktu itu mereka memilih tidak terlalu memperdulikan hal ini, Wak. Kondisi Zita lah yang menjadi fokus utama mereka. Dan akhirnya hari itu pun berlalu tanpa gangguan apapun, Wak. Mereka semua bisa tidur nyenyak ini. Dan gak ada lagi gangguan-gangguan baik dari si Angelo atau perempuan bergaun hijau. Gak ada. Nah, terus keesokan harinya nenek Zita datang lagi ke rumahnya mereka. Nah, di sana nenek mencari Zita dengan tujuan untuk melumuri kaki Zita dengan minyak dan bawang putih. Dan tuh mereka berdua duduklah di ruang tamu ya kan. Nenek lumurin lah kakinya siapa nih, kaki Zita. Nah, selesai melumuri, nenek Zita tiba-tiba membuka topik. Dok, kok bisa kau kepikiran ngelukis gambar itu, kata neneknya kan. Gak tahu aku, Mbah. Waktu itu ya aku lagi pengen ngelukis aja, pengen ngelukis pengantin nangis sambil hujan-hujanan. Emang kenapa, Mbah? Nah, disitulah kemudian nenek pun bercerita dengan bahasa Jawa. Ini ku bahasa Indonesia kan aja. Jadi, Nduk, dulu kali waktu Mbah masih bocah, pernah ada calon pengantin yang gagal menikah. Di hari H pernikahan, si pengantin pria ini membawa kabur selingkuhannya. Dia batal menikahi si pengantin ini dan ditinggalkannya gitu aja. Dan pengantin wanita ini pun menangis lah itu sambil duduk di depan gereja dan memegang bunga lili. Dan kamu tahu, Nduk, wanita itu persis seperti yang kamu lukis. Namanya Mia, kata nenek. Kan terkejut lah Zita waktu dengar cerita neneknya, Wak. Dan di situ nenek juga menjelaskan ternyata nih, Wak ya, sejak saat itu mental si wanita ini menjadi terganggu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa calon suaminya mencampakkannya begitu saja dan memilih wanita lain. Setiap hari, Wak, dia selalu memakai gaun pengantin itu. Dan dia juga meminta sepatu pantofel berwarna ungu tuh. Kenapa sepatu itu, Wak? Kenapa? Karena sepatu itulah yang dipakai selingkuhan calon suaminya. Dia aduh, merinding kaki aku, Bah. 2 tahun, Wak, dia meratapi kehidupannya itu dengan kondisi yang sangat bisa dibilang mengenaskan lah. Jadi stres dia nih, Wak. Hingga beberapa waktu kemudian si wanita ini atau Mia ini ditemukan meninggal dunia. Dan dia meninggal dalam keadaan mulut berbusa dan tubuhnya tersangkut di sebuah lubang. Dan sepertinya dari masyarakat bilang dia ini meninggal gara-gara bunuh diri. Astagfirullah. Dan kalian mau tahu, di hari kematiannya itu perempuan ini menggunakan gaun berwarna hijau tua lengkap dengan sarung tangan dan juga sepatu pantofel ungunya tuh. Persis sama kayak apa yang dilukis sama si Zita. Mendengar semua penuturan itu, Zita langsung melontarkan pertanyaan lagi nih ke neneknya. Terus kenapa malah Zita yang diganggu, Mbah? Katanya kan. Kamu nenyek. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Kamu nenyek. Dan kalian tahu apa jawaban neneknya? Kau mau tahu kenapa kau diganggu, Zita? Kau tuh mirip kali sama selingkuhan laki-laki itu. Katanya. Dan selain itu juga karena lukisan kau, Nak, dia merasa terpanggil. Didatangin lah kau karena energinya ketariknya ke sini. Oh, gitu, Nek ya. Dan sejak saat itu, Wak, nenek pun menyarankan agar Zita memperkuat lagi ibadahnya supaya tidak diganggu lagi sama pengantin Mia nih. Dan selang 2 minggu sejak kejadian, neneknya Zita meninggal dunia, Wak. By the way, beliau meninggal gara-gara faktor usia ya, bukan gara-gara apa-apa. Dan sejak kejadian itu pula mata batinnya si Zita nih mendadak terbuka balik. Dan dia alhasil jadi berteman, Wak, sama beberapa sosok termasuk siapa? Angelo. Tapi gara-gara Pak Willy lagi-lagi khawatir sama keselamatan anaknya, beliau pun macam memanggil pendeta gitu untuk menutup kembali
sekali mata batinnya si Zita secara permanen. Dan sejak mata batin aku ditutup Nadia, aku udah nggak pernah lagi tuh mengalami kejadian-kejadian aneh sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita nggak bisa nih Wak menagih si Zita untuk menceritakan kisah Angelo karena mata batinnya udah ketutup. Aku penasaran Angelo ini datang dari mana? Karena pada orang Belanda kayak gitu kan. Penasaran kalian kan? Tapi nggak bisa udah tertutup mata batinnya macam mana? Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang Zita yang diteror hantu bergaun pengantin hijau pula. Melalui cerita ini kita bisa sama-sama belajar bahwa kita ini harus belajar mengikhlaskan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita. Ya, meskipun memang mungkin awalnya berat, apalagi Mia nih nggak jadi nikah di hari H. Kebayang aku sesedih apa perasaan Mia waktu itu kan. Tapi percayalah bahwa takdir yang berat itu adalah jalan yang terbaik. Ya, mungkin itulah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang-orang yang salah. Bisa jadi ya kan? Tapi yang jelas kita doakan aja lah semoga Mia bisa tenang di sana dan sudah tidak lagi mengganggu keluarga Zita maupun keluarga lainnya. Oke, jadi gimana menurut kalian cerita ini? Bagian mana yang paling bikin kalian merinding? Bisa komen di bawah. Atau mungkin kalian juga mengalami pengalaman yang hampir mirip. Atau juga punya kisah horor yang lebih menyeramkan lagi daripada ini. Langsung aja berbagi kisah horor kalian di komen di bawah ini dengan sertakan subjek kisah horor. Bawah ini tuliskan subjek kisah hororku beserta judulnya, tolong judul ya, singkat aja judul ya, dan sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di up di video selanjutnya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Umumnya tadi aku pakai baju hijau. Coy, usah dong.